Shalom Jemaat Gereja Kristus Kebayoran Lama. Sudah 2 tahun lebih sejak pandemi COVID-19 ini, kita tidak bisa hadir beribadah secara langsung di gedung gereja kita. Tapi, mulai bulan Februari 2022, Majelis Gereja Kristus Kebayoran Lama akan membuka ibadah tatap muka bagi jemaat yang rindu untuk beribadah langsung di gereja. Adapun tahapan yang harus saudara lakukan untuk dapat hadir di ibadah tatap muka adalah sebagai berikut. Mendaftarkan diri melalui link pendaftaran ibadah. Saudara harus melengkapi formulir yang tersedia serta mengunggah sertifikat vaksin dosis kedua. Kemudian, saudara akan menerima balasan melalui WhatsApp apabila sudah memenuhi persyaratan yang berlaku. Ketika datang ke gereja, tahapan yang harus dilakukan adalah mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir di wastafel yang tersedia dekat pintu gerbang ataupun toilet. Scan barcode untuk check-in di aplikasi Peduli Lindungi. Lakukan pemeriksaan suhu badan. Menunjukkan WhatsApp bukti pendaftaran kepada majelis yang bertugas. Kemudian, majelis yang bertugas akan memverifikasi bukti pendaftaran tersebut untuk menentukan apakah saudara boleh mengikuti ibadah pada hari itu. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita sudah bisa beribadah dengan bertatap muka. Silakan Bapak Ibu mendaftar melalui link yang sudah dibagikan melalui grup WA jemaat. Dan tetap menjaga kesehatan, tetap patuh pada protokol kesehatan. Mari kita mengikuti ibadah dan bersama-sama kita mensyukuri rahmat Tuhan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat
kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari kekasih Kristus, nas pembimbing pada minggu pagi hari ini terambil dari Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Allah Bapa sumber berkat memenuhi hatiku. Kasih anugerah-Mu besar mengikuti hidupku, tambatkan hatiku ini pada kasih setia-Mu, agar jangan ku menyimpang meninggalkan kasih-Mu. Terimalah hidupku ini jadi milik-Mu penuh. Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini.
Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan menyembuhkanku. Kau turun tangan memberkatiku. Mari kita berdoa. Ya benar Allah, Engkau adalah ajaib. Engkau begitu mengasihi kami.
Tiada yang seperti Engkau ya Allah kami, Allah yang begitu mengasihi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang ajaib, untuk setiap penyertaan Tuhan bagi kami umat-Mu. Ya Allah, kami bersyukur, berterima kasih karena kami memiliki Allah yang luar biasa, yang begitu memberkati kami, begitu mengasihi kami, menyertai kami dalam setiap aktivitas kami. Kami ada saat ini ya Bapa, bukan karena kuat dan gagah kami, melainkan hanya anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi kami. Kami bersyukur, berterima kasih, menyembah, meninggikan Engkau ya Tuhan. Ya Bapa, tiliklah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa. Kami mengakui setiap dosa-dosa dan pelanggaran kami. Terkadang kami lalai untuk mengasihi sesama kami. Kami lalai untuk mengasihi keluarga kami. Kami lalai untuk mengasihi rekan-rekan sepelayanan kami. Terlebih lagi Bapa, kami lalai untuk mengasihi Engkau. Begitu banyak pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa yang kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Untuk itu ya Bapa, kami bersama-sama tunduk di hadapan-Mu, memohon anugerah agar Tuhan boleh mengampuni kami. Memohon pengampunan yang dari Tuhan, seperti janji-Mu Bapa, bahwa Engkau akan terus memelihara kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Dengarlah doa dan permohonan kami ini ya Bapa, yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Kau selalu sendiri jalani hidup ini,
selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih Kristus, mari kita tunduk kepala, kita memohon pertolongan Roh Kudus. Ya Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, Kepala gereja kami yang agung. Seperti puji-pujian yang kami naikkan ya Tuhan, kami rindu Bapa menyentuh hati kami. Menyelidiki setiap hati dan pikiran kami. Melalui firman yang sebentar kami baca, kami renungkan bersama. Oleh karena itu kami memohon kiranya Roh-Mu yang kudus ya Allah, melawat kami pribadi lepas pribadi, supaya kami mengerti apa isi hati Tuhan itu, untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap dan menantikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa, kami menyambut firman-Mu. Amin. Yesaya 62 ayat 1-5. Keselamatan Sion akan datang dengan segera. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tenang. Sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu. Dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru, yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allah-Mu akan girang hati atasmu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Haleluya.
Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih Kristus, selamat pagi, shalom. Puji Tuhan, kita boleh melalui sepekan hari yang lalu, hingga saat ini kita boleh kembali bersekutu, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kita mendengarkan firman Tuhan saat ini. Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih Kristus, tema yang akan kita renungkan bersama yang diberikan oleh Sinode Gereja Kristus ialah Allah bergirang. Allah bergirang. Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih Kristus, saya ingin kita berandai-andai sejenak, gitu ya. Seandainya Bapak Ibu, saudara-saudara punya barang, misalnya handphone, laptop, atau pakaian, jam tangan, dan lain sebagainya. Namun suatu hari barang itu rusak Bapak Ibu. Lalu pertanyaannya, lebih pilih mana? Lebih pilih memperbaikinya kah? Atau lem biru? Lempar beli baru. Lebih senang mana Bapak Ibu? Diperbaiki sehingga barang itu benar gitu ya, atau beli yang baru? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih Kristus, tidak banyak orang memilih untuk berusaha memperbaiki barang-barang itu. Apalagi kalau barang-barang itu harganya masih terjangkau. Mereka lebih senang membeli yang baru gitu ya, ketimbang memperbaikinya. Dan menurut logika kebanyakan orang yang senang membeli baru, ya logikanya begini saja. Yang pertama, kalau memperbaiki yang menyita waktu yang cukup banyak gitu ya. Lalu yang kedua, kalau diperbaiki kemungkinan besar barang itu juga akan rusak kembali. Kenapa? Karena barang itu pernah rusak gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih Kristus, saya teringat beberapa hari yang lalu di pastori tempat saya tinggal gitu ya. Ada satu dispenser air rusak gitu ya, dia netes terus bocor gitu ya. Saya bingung ini netes kenapa gitu ya, saya nggak mengerti. Akhirnya dispenser itu saya bawa ke gereja, saya kasih gitu ya ke Pak Wal, minta tolong bagaimana nih gitu ya, dibenerin atau bagaimana. Lalu Pak Wal mencoba untuk memperbaikinya dan itu berhasil. Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih Kristus, pikir saya gitu ya, karena barang itu mungkin tidak terlalu mahal, saya berencana mau beli yang dipencet gitu, itu kan murah gitu ya, yang ditekan, yang tidak ada panas dan dinginnya, jadi normal saja, itu kan murah gitu ya. Pikir saya mau beli baru saja. Gitu ya, dan itu juga harganya masih terjangkau ketimbang saya memperbaikinya karena waktu tidak cukup banyak gitu ya bagi saya untuk memperbaikinya, alat-alat tidak memadai dan mungkin saya juga tidak paham betul memperbaikinya. Tapi ketika saya serahkan ke Pak Wal ternyata itu barang betul gitu ya, benar lagi. Saya tidak sabar Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih Kristus, berbeda dengan Allah kita. Ia lebih senang memperbaiki kepunyaannya. Ia lebih senang memulihkan milik kepunyaannya ketimbang mencari yang baru. Allah lebih senang memilih untuk memulihkan umat kepunyaannya, yakni bangsa Israel, ketimbang memilih bangsa yang lain dalam rangka menyelamatkan dunia ini. Allah setia Bapak Ibu dengan umat kepunyaannya sehingga ia berjanji ia akan berinisiatif memulihkan relasi dan keadaan Israel pasca penghukuman yang diberikannya sejak pembuangan di Babel. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih Kristus, konteks bacaan kita hari ini yakni Yesaya pasal 62. Khususnya hari ini ayat yang pertama sampai yang kelima. Ini adalah bagian cerita di mana bangsa Israel, mereka sudah keluar, mereka sudah tiba di tanah perjanjian setelah dari pembuangan di Babel. Bapak Ibu, hanya sebagian kecil yang tidak ikut keluar dari wilayah Babel, yang telah dikuasai oleh bangsa Persia di bawah pemerintahan Raja Kores saat itu.
Mereka memilih untuk tidak kembali ke tanah air karena mereka telah nyaman tinggal di sana. Karena mereka telah mendapatkan perlindungan, mendapatkan keamanan, dan mungkin mereka juga hidup makmur, kaya raya di sana. Sehingga mereka memilih untuk tidak kembali ke tanah air yang masa depannya tidak tahu bagaimana nantinya. Nah, Bapak Ibu, namun sebagian besar umat Israel justru memilih untuk kembali ke tanah perjanjian, tanah yang telah diberikan Allah kepada nenek moyang Israel. Maka setiba mereka di tanah Israel, Bapak Ibu, mungkin tahun-tahun awal mereka kembali dan tinggal di tanah Israel. Oh Bapak Ibu, di sana mereka mengalami masalah yang besar, sehingga mereka mengalami frustasi yang luar biasa. Lalu pertanyaannya, apa yang menyebabkan bangsa ini frustrasi? Yang pertama Bapak Ibu, ketika bangsa Israel, ketika umat Israel kembali dari Babel ke tanah perjanjian, mereka justru diperhadapkan dengan puing-puing reruntuhan. Puing-puing rumah mereka yang hancur. Tembok Yerusalem yang hancur, runtuh oleh bangsa Babel. Dan bahkan bait Allah pun runtuh. Oh Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih Kristus, maka kita melihat pada pasal 62 ini, Nabi Yesaya menyebutkan bangsa ini sempat disebut yang sunyi. Karena ditinggalkan pasca pembuangan itu gitu ya, ditinggalkan, hancur dulu lantas semua bangunan-bangunan di tanah perjanjian itu. Itu yang pertama Bapak Ibu. Lalu yang kedua, umat Israel yang kembali dari pembuangan, mereka bertemu dengan umat Israel yang tetap tinggal di Israel. Ada gitu ya sebagian yang tidak terangkut oleh Babel saat itu ke dalam pembuangan. Ada yang melarikan diri dan mungkin kembali lagi ke tanah perjanjian itu, ke tanah mereka gitu ya. Ternyata runtuh, mereka hidup ya sudah, ala kadarnya menderita di sana. Nah Bapak Ibu, kurang lebih 70 tahun mereka berpisah. Kalau kita melihat di Zakaria pasal 1 ayat 12, di situ dikatakan bahwa 70 tahun gitu ya. 70 tahun mereka bertemu lagi. Namun Bapak Ibu, dalam pertemuan itu ada kecanggungan. Karena begitu lama mereka baru bertemu, 70 tahun mungkin gitu ya. Sudah satu generasi gitu ya. Sudah generasi yang baru. Sehingga mereka merasa asing. Dia siapa gitu ya. Itu yang kedua Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, mereka frustrasi karena ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Israel. Mereka dikatakan fasik. Karena mereka hanya memperhatikan perut mereka sendiri ketimbang pembangunan kembali komunitasnya. Pembangunan kembali komunitas bangsa Israel. Itu yang ketiga. Kesalahan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Israel. Lalu yang keempat, adanya sinkritisme yang dilakukan umat saat itu. Kalau kita perhatikan Yesaya pasal 57, 65 dan 66 di situ terlihat ada sinkritisme. Ada praktik sinkritisme yang dilakukan umat. Padahal mereka sudah kembali, sudah tiba di tanah perjanjian. Namun pertanyaannya kenapa masih ada praktik sinkritisme? Bapak Ibu, saya meyakini hal itu terjadi karena bangsa Israel telah lama hidup membaur dengan bangsa lain. Dan banyak gitu ya, karena sudah hidup membaur dan banyak di antara mereka yang telah melakukan kawin campur. Dan itu berujung kepada sinkritisme. Entah perempuannya umat Israel, bangsa Israel terus menikah dengan bangsa lain, atau prianya gitu ya menikah dengan perempuan dari bangsa lain gitu ya. Sehingga dengan demikian mereka pun ikut terbawa untuk menyembah ilah dari istri atau suami mereka yang berasal dari bangsa lain itu.
Nah, kira-kira 4 ini dan mungkin lebih dari ini. Sehingga dari inilah kita melihat, dari sinilah kita melihat bangsa Israel betul-betul frustrasi. Umat Israel mengalami frustrasi yang luar biasa. Betul begitu ya, mereka telah keluar dari pembuangan dan kembali ke tanah perjanjian. Namun mereka tidak mengalami kemerdekaan itu, Bapak Ibu. Bangsa ini bertanya-tanya, sampai kapan penderitaan ini mereka alami? Sampai kapan Tuhan melupakan mereka? Maka kita ingat sekali gubahan dari Mazmur gitu ya, ada pujian gitu ya, Tuhan, ada lagu gitu ya. Berapa lama ku dilupakan? Ini pertanyaan dari bangsa Israel ketika mereka mengalami penderitaan. Sampai kapan lagi Tuhan membiarkan umatnya menderita? Namun Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih Kristus, di tengah-tengah kefrustrasian mereka, maka kita melihat hadirnya seorang Nabi Allah, yakni Nabi Yesaya. Di sini Nabi Yesaya dalam pemberitaannya, ia bersaksi kepada Israel saat itu, bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya. Keselamatan akan menyala bersinar seperti suluh di Sion dan Yerusalem. Allah akan membangun kembali dan memberikan kedudukan yang terkemuka sedemikian rupa kepada umatnya, kepada bangsa Israel. Sehingga segala bangsa dan raja-rajanya dapat melihat kemuliaan Allah yang nampak dari Yerusalem. Perhatikan ayat yang ketiga, Bapak Ibu. Di situ dikatakan, engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Yerusalem menjadi kesukaan bagi Allah. Karena Allah telah memulihkan kehidupan umatnya, serta memulihkan relasi antara dirinya sendiri, antara Allah dengan umatnya. Maka sebagai tanda, Allah memberikan mereka nama yang baru, Bapak Ibu. Maka kita perhatikan ayat yang keempat. Di situ mereka tidak akan disebut sebagai yang ditinggalkan suami. Namun kini negeri itu disebut yang bersuami. Dan negeri itu tidak disebut lagi yang sunyi. Karena Allah telah berkenan kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudari kekasih Kristus, bangsa ini telah dibangun kembali. Bangsa ini telah diperbaiki, telah dipulihkan kembali keadaannya oleh sang pemiliknya. Oleh sang suami, yakni Allah Israel. Nah Bapak Ibu saudara-saudari kekasih Kristus, ada motif lain dari pemberitaan Nabi ini. Dari pemberitaan Nabi Yesaya. Bahwa Nabi ingin umat Israel juga mengingat janji Allah itu. Janji pemulihan relasi antara umat dengan Allah. Serta janji pemulihan kehidupan mereka di tanah perjanjian. Dan itu sekali lagi ditandai dan dimulai dari Sion, gunungnya yang kudus. Tempat yang dipercayai umat sebagai tempat kediaman Allah. Nabi ingin umat saat itu merespons janji pemulihan dan keselamatan Allah itu. Dengan apa? Dengan mereka hidup bersemangat, gitu ya. Semangat dalam bekerja, membangun kembali komunitas yang selama ini sudah tidak bertemu dan bertemu kembali. Dalam komunitas yang hancur secara ekonomi dan juga sosial, gitu ya. Membangun kembali bait Allah yang runtuh, tembok Yerusalem yang hancur. Mereka juga harus bersemangat dalam membangun kehidupan yang baru dengan kembali menanam gandum. Sehingga kehidupan mereka secara pangan itu terpenuhi. Serta juga menjalankan kehidupan kultus
dan lain sebagainya. Umat harus meresponi pemulihan dan keselamatan dari Allah dengan hal-hal demikian. Sehingga Allah akan bergirang hatinya kalau kita perhatikan ayat yang kelima. Karena apa? Karena umat meresponi pemulihan dan keselamatan dari Allah itu. Bapak Ibu saudara-saudari kekasih Kristus, Nabi Yesaya telah menyinggung janji pemulihan dan keselamatan Allah yang dimulai dari Sion dan Yerusalem. Maka benar Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, inisiatif keselamatan yang dari Allah itu telah nyata di Yerusalem. Di sanalah Tuhan Yesus Kristus menderita untuk menyelamatkan manusia. Untuk memulihkan relasi antara manusia dengan Allah oleh karena dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Bapak Ibu saudara-saudari kekasih Kristus, melalui firman Tuhan hari ini, mari kita merespons karya keselamatan Allah itu. Jika kita belum sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus, maka dari atas mimbar ini saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudari sekalian untuk menerima keselamatan yang daripadanya dengan sungguh-sungguh. Bagaimana merespon keselamatan Allah itu? Pemulihan, rekonsiliasi Allah di dalam Yesus Kristus itu bagaimana meresponsnya? Caranya yakni dengan bersemangat. Bersemangat dalam hidup di dunia ini. Bersemangat untuk sembuh di tengah-tengah penyakit yang kita derita mungkin. Bersemangat dan yakin Tuhan akan menolong segala pergumulan kita. Ketimbang kita putus asa. Apapun itu Bapak Ibu, marilah kita percaya bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Percayalah dan berjuanglah dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Responslah karya keselamatan Allah ini dengan memberitakannya juga kepada orang-orang yang belum percaya kepada Kristus, kepada orang-orang yang kehilangan harapan, kepada orang-orang yang patah semangat, sama seperti yang Nabi Yesaya lakukan. Maka ingatlah ayat yang kelima Bapak Ibu. Allah akan girang hatinya atas kamu, atas respons kita akan karya keselamatan Allah itu. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak, meresponi firman Tuhan yang baru saja kita dengar dan renungkan bersama. Amin. Jemaat kami undang berdiri. Bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudari kekasih Kristus, mari kita berdoa menaikkan syafaat kita bersama-sama. Mari kita berdoa.
Ya Allah, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, terima kasih karena Engkau boleh memberkati kami, menyertai kami, sehingga kami pada pagi hari ini boleh menikmati persekutuan yang indah. Kami boleh menikmati puji-pujian yang kami naikkan kepada Engkau, ya Tuhan. Kami boleh menaikkan setiap doa-doa kami. Dan bahkan tadi kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan pagi hari ini. Untuk ibadah yang kami lakukan pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kalau sepekan lalu Engkau sudah menyertai kami, menyertai jemaat Tuhan dalam setiap tugas tanggung jawab mereka. Dalam pekerjaan, dalam studi, rumah tangga, pelayanan dan lain sebagainya. Sehingga mereka boleh hadir sampai detik ini dengan selamat. Itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga bersyukur untuk ibadah-ibadah sepekan lalu yang boleh berjalan dengan baik. Terima kasih kalau Tuhan sudah memberkati para pelayan-pelayan Tuhan. Ya Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami menaikkan syukur kami, saudara-saudara kami yang berulang tahun sepekan lalu. Ya Tuhan, seperti tahun-tahun lalu Engkau menyertai mereka. Engkau memegang tangan mereka erat-erat. Oleh karena itu kami memohon kiranya Bapa juga tetap menyertai kehidupan mereka. Hari-hari mereka ke depan kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi yang kami imani bahwa Tuhan akan tetap menyertai. Tuhan akan memberkati jemaat Tuhan yang berulang tahun sepekan lalu. Terima kasih ya Bapa. Pada pagi hari ini kami juga menaikkan permohonan kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi para pelayan-pelayan Tuhan di Gereja Kristus Kebayoran Lama. Dari rohaniwan, majelis, pengerja, para aktivis, BP tim-tim dan lain sebagainya yang terlibat dalam pelayanan di jemaat tempat ini. Bila Tuhan berkati mereka, berikan hikmat, kemampuan untuk melayani Tuhan. Sehingga setiap talenta yang mereka miliki boleh mereka maksimalkan untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa ya Tuhan, bagi jemaat-Mu yang saat ini terus bergumul dalam mencari pekerjaan, bergumul mencari pasangan hidup, bergumul di dalam relasi mereka, di dalam keluarga, dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah pergumulan mereka, Engkau menjawab, Engkau menolong mereka, sehingga mereka boleh melihat tangan Tuhan, kehadiran Tuhan yang selalu menyertai kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa terus untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit dan dalam proses pemulihan. Biarlah Tuhan sertai mereka, Tuhan berkati sehingga mereka boleh pulih dan kembali beraktivitas seperti sedia kala. Berkati keluarga yang terus mendampingi sehingga mereka juga boleh menjadi berkat, menjadi satu kekuatan bagi jemaat Tuhan yang sakit. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan, untuk pemerintah, presiden, wakil presiden, para menteri, mimpin daerah, DPR, MPR, DPD dan lain sebagainya ya Tuhan, yang terlibat dalam pemerintahan di negeri ini. Kami memohon kiranya hikmat Tuhan, roh takut akan Tuhan ada pada mereka, sehingga mereka boleh menunaikan tugas tanggung jawab mereka dengan menyejahterakan rakyat Indonesia. Terima kasih ya Bapa, inilah yang menjadi syafaat kami. Kiranya Engkau mendengar dan kiranya Engkau menjawab sesuai dengan waktu dan cara Tuhan dan kehendak Tuhan. Karena itulah yang terbaik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah doa kami ini kami tutup dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat ini kita membawa persembahan kita, dengarkanlah firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 50 ayat 23 demikian. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Persembahan persepuluhan, PSB dan persembahan syukur dapat ditransfer ke rekening BCA 52608444484 atau BNI nomor 28050528881 atas nama Gereja Kristus. Kini ku bersyukur memuji nama Tuhan, pemimpin hidupku, mendengar seruanku. Tuhan Yesus Kristus memberi anugerah yang tak terkatakan, betapa indahnya. Muliakan Allah-Mu, hai umat manusia, nyanyi pujian dengan hati bersyukur pada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ketiganya esa, kekal selamanya. Kini kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur memuji nama-Mu karena anugerah-Mu melalui Kristus Tuhan yang menyelamatkan hidup kami. Saat ini sebagai tanda rasa syukur dan terima kasih kami membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati. Tuhan memberkati tangan-tangan yang mempersembahkannya. Tuhan memberkati tangan-tangan yang akan mengelolanya, agar persembahan ini dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, ajar kami agar kami memberi hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah persembahan kami. Kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Majelis Jemaat Gereja Kristus Kebayoran Lama menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja atas anugerah-Nya, sehingga kita semua dapat beribadah hari ini. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan
Saudara Simon Pardamaian Simbolon STH yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Memusik Bapak Eko Purwanto, PPJ dan pembacaan Alkitab oleh Saudari Nandi dan Saudara Jonathan, serta multimedia oleh tim ibadah online, serta penatua yang ambil bagian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Majelis dan jemaat juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun minggu ini, 17 sampai dengan 23 Januari 2022, yaitu tanggal 17 Januari, Bapak Abraham Salusu. 19 Januari, Penatua Rabasa David Silain. Tanggal 21 Januari, Saudari Lia Susanti. Pesan ulang tahun, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Shalom Jemaat Gereja Kristus Kebayoran Lama. Sudah 2 tahun lebih sejak pandemi COVID-19 ini, kita tidak bisa hadir beribadah secara langsung di gedung gereja kita. Tapi, mulai bulan Februari 2022, Majelis Gereja Kristus Kebayoran Lama akan membuka ibadah tatap muka bagi jemaat yang rindu untuk beribadah langsung di gereja. Adapun tahapan yang harus saudara lakukan untuk dapat hadir di ibadah tatap muka adalah sebagai berikut. Mendaftarkan diri melalui link pendaftaran ibadah. Saudara harus melengkapi formulir yang tersedia serta mengunggah sertifikat vaksin dosis kedua. Kemudian, saudara akan menerima balasan melalui WhatsApp apabila sudah memenuhi persyaratan yang berlaku. Ketika datang ke gereja, tahapan yang harus dilakukan adalah mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir di wastafel yang tersedia dekat pintu gerbang ataupun toilet. Scan barcode untuk check-in di aplikasi Peduli Lindungi. Melakukan pemeriksaan suhu badan, menunjukkan WhatsApp bukti pendaftaran kepada majelis yang bertugas. Kemudian, majelis yang bertugas akan memverifikasi bukti pendaftaran tersebut untuk menentukan apakah saudara boleh mengikuti ibadah pada hari itu. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita sudah bisa beribadah dengan bertatap muka. Silakan Bapak Ibu mendaftar melalui link yang sudah dibagikan melalui grup WA jemaat. Dan tetap menjaga kesehatan, tetap patuh pada protokol kesehatan. Mari kita mengikuti ibadah dan bersama-sama kita mensyukuri rahmat Tuhan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat sekalian, mari kita berdiri. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan, Gembala kami yang baik. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Kami siap menjadi saksi-saksinya yang setia. Siapkah kau hari ini membagi berkat Tuhan pada kawan-kawanmu? Memberitakan kelepasan yang diberi Tuhan dan kesenangan baka. Penuhkanlah sekarang dalam hatimu, penuhkan pialamu dengan Roh Kudus Tuhan. Biarlah Roh Tuhan bekerja di hatimu agar bersinar selalu. Hidupmu ini menjadi salurannya bagi semua orang, agar dunia dapat mendengarkan Injil Tuhan, keselamatan kekal. Penuhkanlah sekarang dalam hatimu, penuhkan pialamu dengan Roh Kudus Tuhan. Biarlah Roh Tuhan bekerja di hatimu agar bersinar selalu. Jemaat sekalian, kini kembalilah kamu ke dalam aktivitasmu dan terimalah berkat Tuhan menyertai kamu. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih. Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Siapkah kau hari ini membagi berkat Tuhan pada kawan-kawanmu? Memberitakan kelepasan yang diberi Tuhan dan kesenangan baka. Penuhkanlah sekarang dalam hatimu, penuhkan pialamu dengan Roh Kudus Tuhan. Biarlah Roh Tuhan bekerja di hatimu agar bersinar selalu. Biarkan hidupmu ini menjadi salurannya bagi semua orang, agar dunia dapat mendengarkan Injil Tuhan, keselamatan kekal. Penuhkanlah sekarang dalam hatimu,
pialamu dengan Roh Kudus Tuhan. Biarlah Roh Tuhan bekerja di hatimu agar bersinar selalu.